selamat pagi siswa-siswi MPLS tahun ajaran 2021-2022. Pada saat ini saya sedang berbincang dengan Ibu Santia Bonga SPD FKes selaku Kepala Program Keahlian Tata Boga. Ya, boleh sedikit Ibu jelaskan tentang jurusan Tata Boga? Baik, terima kasih ya dari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Selamat datang, Ibu ucapkan kepada siswa-siswi baru. Selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMK Negeri 1 Tenggarong. Kalian adalah siswa-siswa yang terpilih hingga dapat bergabung pada tahun ini di SMK Negeri 1 Tenggarong ya. Berikutnya, sebelum Ibu lebih jauh menjelaskan tentang jurusan Tata Boga, Ibu akan mengenalkan diri ya. Ibu merupakan salah satu guru Tata Boga kalian yang diberi juga tanggung jawab atau pekerjaan yang lain, yaitu Ketua Jurusan Tata Boga. Nama Ibu adalah Santia Bonga SPD MKS. Sudah itu, Ibu tinggal di Jalan Loa Ipu, Gang Jalinsa nomor 72. Berikutnya, Ibu akan bercerita lebih jauh tentang jurusan Tata Boga ya. Jurusan Tata Boga sebenarnya belum lama ini berdiri nak ya. Jurusan Tata Boga ini berdiri tahun 2016-2017. Tahun ini sudah meluluskan 3 angkatan. Kalian tahun ini adalah angkatan ke-6 jurusan Tata Boga. Ibu berharap kalian akan membawa nama baik SMK Negeri 1 Tenggarong, berkarya lebih banyak ya untuk kalian sendiri, untuk mengharumkan nama SMK Negeri 1 Tenggarong khususnya Tata Boga. Berikutnya, guru-guru yang ada di Tata Boga itu, selain Ibu sendiri, ada juga namanya Pak Gunawan Widodo SPD ya. Beliau adalah sarjana Tata Boga, mengajar di kelas 1 dan kelas 11 dan kelas 12. Nah, itu nanti lebih lanjut Ibu jelaskan di mapel mata pelajaran. Berikutnya ada Pak Heri Tri Kurniawan yang mengajar di kelas 11. Berikutnya ada Pak Kukuh juga yang membantu mengajar nak ya. Berikutnya visi dari jurusan Tata Boga ini adalah meluluskan tamatan yang mandiri, berjiwa wirausaha di bidang pariwisata ya, khususnya Tata Boga. Dan misinya adalah meluluskan siswa yang beriman, berperilaku baik, terampil, mandiri, kreatif, inovasi, dan dalam pelayanan prima sesuai dengan standar kompetensi keahlian yang untuk menghadapi era globalisasi sekarang ini nak ya. Itu. Sedangkan mapel apa aja yang ada di Tata Boga, Ibu jelaskan satu persatu. Sebenarnya kurikulum yang ada di Tata Boga itu ada mata pelajaran umum ya, seperti di SMP, SD kalian belajar matematika, sejarah, seni, dan lain sebagainya. Tetapi karena kalian masuk di SMK 1, kalian belajar mata pelajaran kejuruan atau muatan kompetensi keahlian ya. Ada C1, ada C2, ada C3 ya, itu istilah untuk mapel yang ada di kurikulum Tata Boga. C1 itu mata pelajarannya ada 3 ya. Ada yang pertama adalah 1 SIMDIK atau simulasi dan komunikasi komputer. Yang kedua adalah IPA aplikasi. Apa yang akan kalian pelajari di IPA aplikasi? Yang akan kalian pelajari di IPA aplikasi adalah bagaimana kandungan dalam bahan makanan, interaksi makanan dengan tubuh manusia, interaksi makanan dengan makanan, interaksi makanan dengan kuman. Kalian akan belajar tentang itu ya. Berikutnya, pariwisata. Apa yang akan kalian pelajari di pariwisata? Di pariwisata itu kalian akan belajar tentang destinasi wisata yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Tenggarong, karena kita daerah Tenggarong ya. Berikutnya produk-produk apa yang ada di wilayah-wilayah wisata yang bisa dikembangkan, khususnya makanannya ya. Itu. Berikutnya kita masuk di C2. C2 ini kalian akan belajar di kelas 10. Di kelas 10 ini khusus untuk mapel Tata Boga, tidak ada di jurusan lain ya. Di C2 ini adalah dasar bidang Tata Boga ya, atau dasar bidang keahlian. Kalian akan belajar boga dasar. Apa itu boga dasar? Ilmu gizi, PBM, keamanan pangan dan lain sebagainya. Itu akan dijelaskan Ibu ya. Pertama, boga dasar. Boga dasar itu kalian akan belajar tentang dasar-dasar mengenai memasak, baik itu jenis-jenis memotong bahan makanan, baik itu teknik memasak bahan makanan yang kita makan tiap hari, baik pagi, siang, dan sore itu seperti apa caranya kita mengolahnya, apakah itu di steam, apa itu di boiling, apa itu di grill, apa itu di bake, dan lain sebagainya. Kamu harus tahu, kita tidak hanya makan saja, tetapi harus tahu juga makanan itu diolah seperti apa ya. Dan di boga dasar itu kalian juga diajar membuat garnish. Biasa itu kalau kita ingin memandang sesuatu itu indah, kita rasanya ingin memakan ya. Seperti itu juga kalian akan diajarkan.
membuat garnish dari berbagai jenis sayuran atau vegetables dan buah ya atau fruit. Selain itu kalian akan membuat wadah-wadah dari daun pisang. Jajan-jajan yang kita lihat di pasar itu kan banyak itu yang dibungkus daun pisang, itu sebenarnya ada namanya, itu kalian harus tahu. Kita tidak hanya jadi konsumsi, tetapi kita juga harus tahu jenis-jenis makanan itu ya. Itu boga dasar nak ya, kalian akan belajar bumbu dasar dan lain sebagainya. Berikutnya di C2 itu kalian juga akan belajar tentang keamanan pangan. Kenapa disebut keamanan pangan, atau dulu sebelum K13 itu namanya sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Di dapur itu tingkat bahayanya, risiko kita menghadapi bahaya itu terlalu besar ya. Jadi baik itu kita berinteraksi di saat masak, baik itu kita berinteraksi dengan makanan, itu semuanya sangat berbahaya. Jadi perlu kita belajar seperti apa untuk meniadakan atau menghindari, meminimalkan bahaya atau risiko bahaya yang akan dihadapi, baik diri kita sendiri, baik dengan konsumen yang akan memakan makanan kita. Seperti itu ya. Berikutnya di PBM. PBM itu apa? Pengetahuan bahan makanan. Apa yang akan kita pelajari di pengetahuan bahan makanan? Pengetahuan bahan makanan menjelaskan tentang semua jenis makanan yang pernah kamu makan, yang kalian makan maksud ibu ya, yang pernah kalian makan. Mulai dari kalian bayi sampai sebesar ini, kalian bisa memakan apa ya, semua jenis makanan. Kita biasanya, kebiasaan kita hanya memakan sesuatu tapi tidak mengetahui apa komposisi yang kita makan itu ya. Yang terakhir ada mapel di C2 ya, yaitu ilmu gizi. Apa ilmu gizi? Makanan yang telah masuk di dalam tubuh itu akan dipelajari. Zat-zat apa yang terkandung dalam bahan makanan, apa gunanya, apa fungsinya. Zat-zat gizi itu fungsinya untuk pertumbuhan. Kalau kita kekurangan itu defisiensinya itu apa bagi tubuh kita. Jadi sangat bagus ya. Ibu secara pribadi sebenarnya senang sekali belajar tentang bagaimana interaksi makanan dengan manusia ya. Maksudnya selain makanan bisa mengenyangkan, juga bisa membuat kita sehat atau mengobati. Sekarang kita masuk ke mapel C3 ya. C3 itu adalah standar keahlian kompetensi. Standar keahlian kompetensi di sini yang pertama adalah, ini sudah masuk ke kompetensi kalian. Kalian harus menguasai ini ya. Kalian harus menguasai C3 ini. Sebelum kalian lulus nanti akan ada ujian kompetensi keahlian. Jadi kalian akan ujian nak ya. Yang pertama adalah pastry bakery. Pastry bakery kalian akan belajar tentang semua jenis makanan yang dijual di toko kue ya, dari sus, dari roti-roti, dari roti-o dan lain sebagainya, dari pie, dari pastry dan lain sebagainya. Berikutnya ada cake Indonesia ya. Cake Indonesia itu adalah bagaimana belajar tentang semua jajan-jajan yang ada di Indonesia. Selain itu kalian akan diajar membuat hiasan dari kue ulang tahun, kue perkawinan dan lain sebagainya ya, membuat isi dalam kue dan lain sebagainya. Itu yang akan kalian pelajari. Jadi menarik kan? Menarik mengetahui, belajar di kompetensi kalian tata boga. Berikutnya, kalian juga akan belajar tata hidang. Tata hidang apa tata hidang? Kalau kita ke restoran ya, biasanya kalau kita masuk restoran, kalau kita ini yang umum-umum, terutama ibu sendiri ya, ibu jarang atau tidak sering ke restoran. Ibu selalu jajan di rumah-rumah makan biasa atau ini. Tapi kalau kita masuk restoran itu etikanya atau mannernya ya, istilah etika makan, tabel manner ya, itu berbeda. Kita harus berpakaian yang rapi. Contohnya ya, satu di tata hidang itu kita belajar table manner. Table manner itu dijelaskan bagaimana caranya kita makan sesuai etika makan. Kita bisa melihat etika orang itu dari tata cara makannya ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita ingin ke restoran yang formal ya, yang resmi, kita harus menggunakan jas, kita harus menggunakan baju yang rapi, kita harus menggunakan sepatu, tidak boleh menggunakan sendal. Sudah itu tata cara makan kita juga ada ya, etika makan, cara duduk kita, cara menyendok nasi, cara mengunyah dan sebagainya, itu ada etikanya ya. Jadi tidak sesuai selera semua seperti yang di rumah ya itu. Selain itu di tata hidang juga kita belajar tentang bagaimana melayani tamu. Kalian siswa-siswa di jurusan tata boga itu akan berperan sebagai servis ya, pramusaji atau waiter dengan pramusaji ya. Kalian akan belajar tentang bagaimana menyambut tamu, bagaimana grooming adalah penampilan diri yang baik ya, yang bersih, sehingga setiap mata yang memandang itu merasa senang hatinya ya. Grooming itu adalah grooming. Itu di tata hidang nanti kita pelajari. Kita juga belajar tentang seperti apa menutup meja secara formal ya. Sudah itu kita diajarkan folding napkin, atau bahasa biasanya kita itu adalah melipat serbet.
Ada yang seperti kupu-kupu, ada yang seperti bunga tulip, ada yang seperti mawar, ada yang seperti amplop dan lain sebagainya. Jadi sangat menarik untuk belajar di Tata Boga nak ya. Ibu sangat antusias juga untuk mengajar kalian karena kebetulan ibu sendiri yang memegang mapel tata hidang ini ya. Selain itu kalian akan diajar membuat kopi latte. Kopi latte itu adalah kopi art ya, di mana kita membuat kopi seperti di kafe-kafe. Membuat kopi sudah itu kita hias dengan krim yang sudah dipanaskan ya, yang berubah kental. Kalian juga akan diajarkan membuat mocktail dan koktail. Itu adalah minuman dingin ya. Ada yang koktail yang beralkohol, mocktail yang tidak mengandung alkohol. Jadi apa yang ibu jelaskan sangat menarik. Berikutnya, selain itu kalian juga akan diajarkan pengelolaan usaha boga ya, atau kita kenal sekarang dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Kalian akan diajar membuat produk setelah kalian mendapat semua materi-materinya ini. Setelah itu kalian jual. Kalian juga diajar bagaimana menghitung harga jual dari bahan bakar, tenaga, pengurangan bahan dan alat dan lain sebagainya ya. Kalian akan diajar seperti itu. Jadi semua kurikulum yang ada di SMK 1 itu misinya sesuai dengan misinya ya, menghasilkan siswa yang terampil, inovatif dan mandiri ya. Tidak mesti kita harus lanjut sekolah. Kalau memang kita bisa langsung membuat kue, menjual dan sebagainya. Kita bisa membuat diri kita bekerja setelah lulus dari sini ya. Jadi kurikulum Tata Boga ini sangat bagus untuk kalian yang ingin mandiri, kreatif, inovasi untuk mengembangkan diri ya, mengembangkan kemampuan kalian. Saya kira itu saja yang Ibu jelaskan tentang kurikulum yang ada di SMK Negeri 1. Ibu kembalikan kepada moderator ya. Baik, jadi di Tata Boga ini pelajarannya mendetail Bu ya, dari kesehatan sampai penghidangannya. Itu sangat menarik sekali ya adik-adik sekalian.